Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganesha Samputri Perdana dari SDN Selosari 1, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akan memaparkan hasil Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 Pengambilan Keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Memperkenalkan Bapak Teguh Supriyadi selaku fasilitator dan Ibu Ida Yuliastuti selaku pengajar praktik. Dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran masih sama, menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi yang saya gunakan pada jurnal refleksi Dwi Mingguan pada modul 3.1 menggunakan model refleksi Deal. Model ini dikembangkan oleh S dan Clayton pada tahun 2009. Dalam model refleksi Deal, yang pertama ada description, yang kedua examination, dan yang terakhir ada articulation of learning. Model refleksi Deal yang pertama yaitu description. Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, kami telah memasuki modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk memulai modul ini, kami mengerjakan pretest modul 3.1. Setelah mengerjakan pretest, kami mulai alur pembelajaran di modul ini dengan aktivitas mulai dari diri, di mana kami melakukan refleksi bagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Description selanjutnya, setelah melalui alur mulai dari diri, kami melanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini kami mempelajari konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya kami menganalisis sebuah kasus untuk kemudian kami diskusikan bersama CGP lain menggunakan langkah pengujian agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Pada ruang diskusi kami saling memberikan tanggapan untuk analisa calon guru penggerak yang lain. Selanjutnya kami mulai memasuki alur ruang kolaborasi pada tanggal 3 April 2023. Di alur ini kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok kami menyelesaikan kasus yang telah kami diskusikan terkait dilema etika yang kemudian dipresentasikan pada sesi ruang kolaborasi kedua. Di minggu ini juga pada tanggal 13 April 2023, saya melakukan kegiatan pendampingan individu atau PI4, yaitu terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas. Saya diobservasi dan diberikan umpan balik oleh Ibu Ida Yuliastuti sebagai pengajar praktek kami. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 pimpinan sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian kasus dilema etika yang pernah ditemui untuk kemudian kami analisis dan diunggah ke LMS. Kegiatan selanjutnya adalah kami mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Aditya Dharma dan dilanjutkan mengerjakan tugas koneksi antar materi. Selain itu, pada hari Sabtu 15 April 2023, kami juga mengikuti kegiatan Lokakarya 4 di SMA Negeri 1 Papar terkait refleksi kegiatan coaching. Tahap berikutnya adalah examination.
Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu ini, banyak hal yang saya dapatkan. Saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Perbedaan mendasar mengenai dilema etika dan bujukan moral adalah pada latar belakang permasalahannya. Jika dilema etika, maka permasalahan tersebut dapat disimpulkan dilema antara benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, kami perlu menganalisis permasalahan tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tahap berikutnya adalah articulation of learning. Melalui pembelajaran modul 3.1 ini, banyak hal yang saya dapatkan. Kesemua alur sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan yang saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya pada alur demonstrasi kontekstual, saya memperoleh pengalaman para pemimpin atau kepala sekolah yang sudah saya wawancarai terkait pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pada alur elaborasi pemahaman kami semakin kuat mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dilanjut dengan koneksi antar materi, di mana dalam mengambil keputusan kita harus memperhatikan KSE dan kemampuan coaching kita. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan mulai menerapkannya apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika suatu saat nantinya. Kemudian dalam waktu dekat saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh kepada rekan sejawat. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara bijaksana melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kami ambil dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang semuanya itu memberikan kebermanfaatan dan berpihak pada murid. Demikianlah presentasi dari saya, Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.